Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Di video kali ini aku akan menceritakan film berjudul Leave the World Behind. Menceritakan tentang musnahnya semua teknologi di dunia, yang penyebabnya tidak diketahui, dan banyak orang yang mengaitkannya dengan hari kiamat. Gimana kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob. Aktifin juga notifikasi loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Suatu hari ada sebuah keluarga yang berniat melakukan liburan di suatu tempat. Sang ayah bernama Clay, ibunya bernama Amanda, kemudian anak laki-lakinya bernama Arsi, dan Rosie yang merupakan anak perempuan. Mereka semua menaiki sebuah mobil untuk menuju ke tempat tujuan, yang mana Amanda sudah menyewa sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka sementara. Rencananya mereka akan melakukan liburan kurang lebih 1 minggu. Sesampainya di rumah tersebut, Amanda menyuruh kedua anaknya untuk bersenang-senang dan menikmati berbagai fasilitas yang ada di rumah tersebut. Arsi bersama Rosie pun langsung berenang di sebuah kolam renang di rumah tersebut. Mereka berdua nampak sangat bahagia. Dikarenakan mereka tak memiliki stok makanan, Amanda pun bergegas untuk pergi ke supermarket yang jaraknya cukup jauh dari sana. Ketika Amanda sudah membeli berbagai makanan dan akan berniat pulang, di parkiran dia melihat seorang pria yang membeli berbagai makanan dengan jumlah yang sangat banyak. Amanda pun heran mengapa pria itu membeli makanan dengan jumlah yang banyak. Sesampainya di rumah, Clay mengajak istri dan kedua anaknya untuk pergi ke sebuah pantai yang tak jauh dari rumah. Clay mendapatkan informasi jika pantai yang akan mereka datangi memiliki keindahan alam yang sangat bagus. Tanpa berlama-lama mereka pun pergi ke sana. Setibanya di sana mereka pun berjemur di bawah sinar matahari. Rosie yang tengah memandangi pantai kemudian berkata kepada orang tuanya jika ada sebuah kapal yang mendekat ke arah mereka. Clay pun berpikir jika arah berlayar dari kapal itu mungkin saja melewati pantai ini. Namun beberapa saat kemudian, kapal itu pun semakin mendekat ke arah mereka. Dengan sangat ketakutan, semua orang yang ada di pantai itu pun langsung bergegas pergi dari sana. Holy fuck. Jesus, Archie, let's go. Right? Wow. It's getting close, huh? Clay bersama keluarganya pun memutuskan untuk kembali pulang. Di tengah jalan, Clay mencoba berpikir positif jika kejadian sebelumnya mungkin sebuah kecelakaan. Malam harinya Clay bersama istrinya menghabiskan waktu ketika kedua anaknya sedang tidur. Namun saat malam semakin larut mereka berdua dibuat terkejut karena pintu rumah mereka diketuk oleh orang asing. Merasa takut jika itu adalah pencoleng, Clay pun membawa sebilah kayu untuk berjaga-jaga. Ketika Clay membuka pintu rumahnya terdapat seorang pria yang memperkenalkan dirinya jika dia bernama George dan anaknya yang bernama Ruth. George kemudian menjelaskan jika dia adalah pemilik dari rumah yang disewa oleh keluarga Clay. George juga mengatakan tujuannya datang ke sana karena dia akan berpergian keluar kota dan sudah larut malam. George memohon agar dirinya diizinkan tinggal semalaman. Amanda yang tak setuju, dia pun meminta maaf kepada George dan menyuruhnya untuk pergi. Sebab dia sudah menyewa rumah ini sesuai perjanjian yang disepakati. George pun kemudian menawarkan kepada Amanda jika dirinya akan mengembalikan 50% uang sewa dari Amanda jika dirinya diizinkan untuk tinggal. Mendengar hal itu, Clay pun langsung mengajak Amanda ke kamarnya untuk berunding. Di dalam kamar, Amanda semakin marah dan menyuruh Clay agar mengusir George dari sana. Clay kemudian mencoba menenangkan Amanda dan mengatakan penawaran yang diajukan George sangat menarik. Clay berpikir bahwa uang itu bisa mereka gunakan untuk biaya liburan mereka. Setelah cukup lama berunding, Clay bersama Amanda pun kembali menemui George dan mengatakan jika mereka menyetujui tawaran yang diajukan oleh George. Ketika tengah malam terdapat siaran dari televisi yang menginformasikan mengenai darurat nasional, namun belum jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya Amanda merasa bingung sebab sinyal di ponselnya menghilang secara tiba-tiba. Di samping itu siaran TV maupun radio juga masih belum terhubung. Clay kemudian memutuskan pergi ke tengah kota untuk mencari informasi lebih lanjut. Di ruang dapur Amanda didatangi oleh George
yang bertanya apakah sinyal di ponselnya juga menghilang. I'm still figuring my shit. Last month. Sementara itu, Clay yang berpergian ke sebuah tempat, dia pun tak menemui satu orang pun di jalanan. Hal ini membuat Clay merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Josh berniat mendatangi rumah tetangganya untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun ternyata tak ada siapapun di rumah itu. Setelah menyusuri ke berbagai ruangan, George menemukan sebuah telepon satelit yang memiliki jangkauan sinyal tertinggi. Ketika George menghidupkan telepon itu, dia pun merasa bingung sebab ponsel satelit itu tak bisa digunakan. George merasa bingung bagaimana mungkin sebuah telepon satelit tak bisa menemukan sebuah sinyal. George kemudian berjalan ke arah pantai yang tak jauh dari sana. Di tepi pantai, George dibuat terkejut dengan banyaknya mayat manusia dari sebuah pesawat yang terjatuh di tempat itu. Tak lama kemudian muncullah pesawat lain yang juga terjatuh di tempat tersebut. Karena merasa panik, George pun langsung bergegas untuk pulang. Di lain sisi diperlihatkan Arsi bersama adiknya yang berpergian ke tengah hutan untuk mencari udara segar. Di dalam hutan, kaki Arsi digigit oleh hewan yang sangat aneh. Merasa jika itu hanyalah hewan biasa, dia pun kemudian mengajak adiknya untuk berjalan pulang. Di dalam rumah, George mengabarkan kepada Amanda jika dia baru saja melihat fenomena aneh. Dengan adanya pesawat terbang yang terjatuh di tepi pantai, George merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian terdapat gelombang suara yang sangat keras, hingga telinga mereka terasa sangat sakit. Menyadari jika kedua anaknya belum juga kembali, Amanda pun langsung berlari ke tengah hutan untuk mencari keberadaan anaknya. Pada akhirnya Amanda berhasil menemukan kedua anaknya dan langsung mengajaknya untuk kembali ke rumah sewa. Di dalam rumah, Amanda merasa panik sebab suaminya masih belum juga kembali. Ketika Amanda berniat untuk mencarinya, George pun langsung mencegahnya. Dia mengatakan jika melihat kondisi yang terjadi, mungkin sangat berbahaya di luar sana. Tak lama kemudian Clay pulang, yang membuat Amanda pun merasa sangat senang. Dia berjalan ke arah dapur dan menginformasikan jika jalanan terlihat sangat aneh, sebab dia tak bertemu dengan siapapun. Clay kemudian memberikan sebuah pamflet yang dia temukan di jalanan, karena tulisan di pamflet itu menggunakan bahasa Arab. George pun tak bisa membacanya. Arsi yang pernah melihat bahasa itu di sebuah game, dia pun mengatakan jika arti dari pamflet itu adalah kehancuran bagi Amerika. Merasa ada yang janggal, Amanda pun mengajak keluarganya untuk kembali pulang ke rumah mereka. Sebelum pergi, George berusaha mencegah keluarga Clay agar tak pergi, sebab mungkin saja keadaan di luar sana jauh lebih berbahaya. Namun keluarga Clay tetap memutuskan untuk pergi dan tidak mempedulikan ucapan dari George. Setelah itu Ruth bertanya kepada ayahnya tentang bagaimana keadaan sang ibu. George pun menjawab jika ibunya akan baik-baik saja. Ternyata alasan George bermalam sebelumnya karena mereka ingin menjemput sang ibu yang baru pulang dari luar kota dengan menaiki pesawat. Sementara itu di tengah perjalanan ke wilayah perkotaan, Clay bersama keluarganya pun dibuat terkejut dengan adanya mobil listrik yang bisa berjalan tanpa pengemudi yang bertumpuk menutupi jalan. Tak diduga dari arah belakang, mobil listrik itu kembali berdatangan dan menabrak mobil yang lainnya. Kejadian itu membuat Clay bersama keluarganya memutuskan untuk pergi ke tempat rumah sewa mereka. Hey, someone's coming. Kemudian Josh bertanya mengapa mereka memutuskan kembali. Clay pun menjelaskan jika jalanan terlihat sangat aneh. Banyak mobil yang telah hancur yang bertumbukan di jalanan. Hal ini membuat jalanan tak bisa untuk dilewati. Malam harinya Amanda mendatangi George di ruang dapur yang sedang minum sendirian. George kemudian mengajak Amanda untuk ikut minum bersamanya. Dengan senang hati Amanda pun menyetujuinya. Ketika malam semakin larut, Amanda bertanya tentang apa pekerjaan dari George. George pun menjawab jika pekerjaannya maklar atau calo. George kemudian menceritakan suatu rahasia kepada Amanda. Jika di beberapa bulan sebelumnya, dia memiliki seorang klien yang memiliki bisnis yang sangat aneh. Orang itu sangat ahli di berbagai bidang IT. Suatu hari dia meminta tolong kepada George untuk memindahkan uang yang jumlahnya sangat banyak. Setelah itu dia berpamitan kepada George untuk pergi dan tak akan kembali. Dia juga menitipkan pesan agar George menjaga dirinya.
Mendengar cerita dari George, Amanda pun langsung bertanya tentang maksud dari cerita itu. George pun menjawab, jika kliennya ini ada hubungannya dengan kejadian saat ini. George berpikir jika keadaan yang terjadi saat ini adalah ulah hacker yang menyebabkan semua sistem teknologi mengalami lumpuh. Tak lama kemudian gelombang suara pun kembali terdengar dengan bunyi yang lebih keras, sehingga menyebabkan kaca lampu mengalami pecah. Hal ini pun langsung membangunkan semua orang, kemudian Amanda pun memutuskan untuk tidur bersama keluarganya. Pagi harinya Arsi terbangun dan muntah darah. Di samping itu dia juga merasa aneh karena beberapa giginya copot tanpa sebab. Melihat hal ini, Amanda pun langsung panik dan mencoba memanggil suaminya. Clay menyarankan agar membawa Arsi ke rumah sakit, akan tetapi teringat jalanan yang tak dapat dilewati, Amanda pun kembali merasa bingung untuk pergi kemana. George mencoba menenangkan Amanda, dan dia berjanji untuk membantunya dengan meminta pertolongan kepada tetangganya. Clay bertanya kepada Amanda di mana Rosie berada. Sepeda Ruth yang ada di dalam garasi juga menghilang. Mungkin saja Rosie sedang pergi dengan mengendarai sepeda. Karena merasa panik, George pun membagi tugas kepada mereka semua. Dirinya bersama Clay dan juga Arsi akan meminta tolong kepada tetangganya. Barangkali dia memiliki obat yang dibutuhkan. Sementara itu Amanda bersama Ruth akan pergi mencari Rosie ke tengah hutan. Di jalanan Amanda terus memanggil-manggil nama anaknya, akan tetapi Rosie belum juga ditemukan. Saat berada di rumah kabin, Ruth menceritakan isi hatinya yang tak diketahui oleh Amanda. Ruth mengatakan jika saat ini, dia sangat khawatir dengan ibunya. Ruth menjelaskan kepada Amanda, alasannya mendatangi Amanda di tengah malam sebelumnya, karena dia ingin menjemput ibunya di bandara. Namun melihat kondisi saat ini, Ruth tak yakin jika ibunya masih selamat. Mendengar cerita Ruth, Amanda pun langsung merasa sedih dan merasa bersalah karena telah mencurigai George dan juga Ruth. Sementara itu George bersama Clay dan juga Arsi pun sampai di rumah tetangganya. George kemudian mencoba mengetuk pintu rumah tetangganya dan memanggil namanya yang bernama Danny. George terkejut karena Danny keluar dengan membawa sebuah senjata. George kemudian bertanya mengapa Danny membawa senjata, sebab dirinya tak berniat buruk kepadanya. Danny menjawab jika tidak ada yang bisa dipercaya di keadaan saat ini. Danny pun menyuruh George agar dia pergi saja dari rumahnya. Clay kemudian memotong pembicaraan dan menjelaskan tujuannya kemari, sebab anaknya sedang sakit dan membutuhkan beberapa obat yang barangkali Danny memilikinya. Clay juga rela memberikan Danny $1.000 asalkan dia memberikannya sebuah obat untuk anaknya. Danny pun langsung bersikeras untuk mengusir mereka. Karena George menolak untuk pergi, Danny pun terpaksa mengarahkan senjatanya kepada George. Sementara itu, George juga mengarahkan pistol yang dibawanya ke arah Danny. Melihat keadaan yang semakin memanas, Clay pun mencoba menenangkan mereka berdua dan mencoba berbincang baik-baik kepada Danny. Clay mengatakan apabila Danny berada di posisinya, apa yang akan dia lakukan. Mendengar itu, Danny pun merasa iba dan menyetujui permintaan Clay untuk menukarkan $1.000 dengan beberapa obat-obatan. Sebelum pergi, Clay menunjukkan sebuah pamflet berbahasa Arab yang intinya adalah kehancuran bagi Amerika. Danny pun mengatakan jika dia sudah tahu itu semua, sebab temannya ada yang di wilayah lain telah mengatakannya dan mengalami hal serupa beberapa hari sebelumnya. Sebab itulah Danny memborong semua makanan di supermarket sebelumnya yang dilihat oleh Amanda. Ketika George akan pergi, Danny menyuruh George agar pergi ke rumah dari tetangganya yang tak dihuni. Di tempat itu rumornya terdapat bunker bawah tanah yang didesain untuk berlindung dari terjadinya kiamat. Beralih ke Amanda, dia bersama Ruth kembali melanjutkan pencarian Rosie. Ketika di tengah jalan, Ruth langsung menghentikan langkah kakinya. Ketika melihat ke arah dari perkotaan, Amanda yang merasa heran, dia pun langsung mendatangi Ruth. Dan melihat keadaan di perkotaan, terlihat perkotaan mengalami kehancuran seakan sedang terjadi sebuah peperangan. Beralih ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan, diperlihatkan Rosie yang ternyata berada di rumah itu. Di rumah tersebut, Rosie menemukan sebuah bunker rahasia yang di dalamnya terdapat beberapa persediaan makanan dengan jumlah yang cukup banyak. Rumah itu pun tak lain adalah rumah yang dimaksud oleh Danny. Dari layar monitor terdapat sebuah informasi jika Gedung Putih Amerika akan diambil alih oleh pasukan militer. Semua warga Amerika diperintahkan untuk mencari perlindungan, dan kemudian film pun berakhir. Itulah alur cerita kali ini sob. Makasih ya udah nonton. Semoga kalian terhibur ya.
Sebelum aku pamit, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya ya. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.